Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gio. Pada video kali ini gue dikirimkan lagi barang dari Rexus. Tapi kali ini adalah keyboard gamingnya, yaitu adalah Rexus Legionnaire MX9. Ini adalah keyboard gaming mechanical keluaran terbarunya, yang harganya mulai dari 300 ribuan. Harga yang budget friendly untuk sebuah keyboard gaming mechanical, tapi bagaimana dengan kualitas dan spesifikasinya? Jadi pada video kali ini gue akan mereview keyboard gaming ini, oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap simak terus video ini. Pertama dari boxnya, dari tampilan boxnya keren, sudah terlihat gaming. Bagian setiap sisinya ada logo Rexus dan tulisan Legionnaire. Dan di bagian belakang kita bisa melihat informasi produk dan spesifikasinya, yang nanti akan gue bahas. Untuk material boxnya dari kardus yang cukup baik untuk melindungi produk di dalamnya. Dan untuk beratnya beserta isinya hampir 1 kg. Di dalam box kita mendapatkan 4 buah switch tambahan dengan 1 key puller, keyboard gamingnya, kartu garansi, dan quick guide. Untuk garansinya belum aktif, jadinya kita harus mendaftarkan garansinya terlebih dahulu. Cara mendaftarkannya cukup mudah, teman-teman hanya perlu mendownload aplikasi Rexus Mobile dari QR code yang ada pada kartu garansi atau pada bagian belakang boxnya. Jika sudah install, bisa langsung registrasi atau login, dan setelah itu ke bagian QR scan, lalu scan nomor seri kartu garansi, dan otomatis garansi akan terdaftar dan aktif. Untuk garansinya 1 tahun mencakup suku cadang dan jasa perbaikan, dengan syarat sama pengguna normal, tapi jika ada human error atau kerusakan akibat bencana alam, garansi akan hangus. Dan jika teman-teman tidak mendaftarkan kartu garansi selama 14 hari sejak tanggal pembelian, garansi juga akan hangus. Jadinya pastikan setelah beli barangnya langsung daftar garansi. Untuk quick guide-nya menjelaskan spesifikasi singkat dan cara pemakaian keyboard dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu dijelaskan karena nanti akan gue bahas. Rexus Legionnaire MX9 ini adalah keyboard gaming mechanical dengan 4 varian warna dan 2 pilihan switch. Ada varian Asphalt Black, Rose Pink, Cloud White, dan Steel Blue. Dari keempat varian ini ada 2 pilihan switch, yaitu Otemu Blue Switch dan Otemu Red Switch. Dan dari keempat varian ini, Asphalt Black adalah varian yang paling murah, dengan harga Rp399.000. Sedangkan varian yang lainnya harganya Rp409.000. Dan pada video kali ini, varian yang akan gue bahas adalah varian Cloud White dengan Otemu Red Switch. Dari tampilan keyboard ini compact dan ukurannya yang kecil dengan dimensi panjang 35 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 2 cm. Untuk berat keseluruhan 750 gram, dan mungkin ada di antara teman-teman yang merasa aneh pertama melihat keyboard ini, yaitu keyboard ini tidak memiliki numpad. Bukan cacat pabrik atau kekurangan bahan, tapi ini adalah jenis keyboard TKL atau 10 keyless atau keyboard tanpa numpad. Walaupun tanpa ada yang numpad, keyboard TKL memiliki kelebihan, diantaranya memberi ruang yang cukup luas dan kesan yang rapi pada meja kerja atau setup gaming kalian. Kebanyakan gamer profesional menggunakan keyboard TKL, dikarenakan ukuran yang lebih kecil dibanding keyboard full size, jadinya memberi ruang yang cukup luas untuk menggerakkan mouse. Untuk kegunaan gaming, keyboard TKL lebih cocok digunakan pada game FPS, TPS, atau RPG yang tidak memerlukan fungsi tombol numpad. Dari desain keyboard ini simple dan clean, dari warnanya memberi kesan yang elegan dan rapi. Pada bagian kaki-kaki ada 4 buah karet di setiap sudutnya, ini agar keyboard tidak mudah tergeser pada permukaan mana saja, dan ada 2 peninggi tambahan untuk menambah tinggi posisi mengetik. Untuk material frame keyboard ini dari plastik ABS, lumayan solid, tapi untuk finishing keyboard ini masih kurang rapi, yaitu untuk keycaps-nya dan kabel USB-nya, yang potongannya masih kurang rapi. Overall untuk desain dan build quality keyboard ini bagus, tapi untuk finishingnya masih kurang rapi. Selanjutnya untuk tombolnya totalnya ada 87 dan semua tombolnya sudah full anti-ghosting, jadinya walaupun tombol keyboard ditekan secara bersamaan, tetap akan memberi input pada komputer. Keycaps keyboard ini sudah double shot dan profilnya OM atau ukuran standar, materialnya dari plastik ABS, dan untuk fontnya bagus, setiap key-nya terlihat jelas dan sudah tembus backlight. Untuk switch menggunakan merek Otemu, switch yang banyak digunakan keyboard gaming budget, yang memiliki kualitas seperti switch Cherry MX, yaitu adalah switch keyboard gaming high-end atau keyboard gaming kelas atas yang harganya sampai jutaan. Untuk tipe switch keyboard ini adalah Otemu Red Switch atau linear switch dengan durability hingga 50 juta klik dan respon time hanya 1 millisecond. Dan untuk feel switch-nya terasa seperti menggunakan keyboard membran, tapi lebih bagus dari keyboard membran. Berbeda dengan Blue Switch yang ada feel tactile dan bunyi klikinya, sedangkan Red Switch tidak ada feel tactile ataupun bunyi klikinya. Tapi Red Switch ini feedback-nya lebih ringan dibanding Blue Switch.
Untuk blue switch berat tekanannya 60 gram, sedangkan red switch berat tekanannya hanya 50 gram. Dan untuk travel distance-nya 4 milisecond. Jadinya untuk penggunaan mengetik ataupun gaming selama berjam-jam, red switch lebih nyaman dibanding blue switch. Ditambah switch yang silent tanpa adanya bunyi kliki, jadinya tidak mengganggu orang lain. Berikut adalah bunyi switch dari keyboard ini. Dan untuk switch keyboard ini sudah hot swap atau bisa dilepas, jadinya kalau ada switch yang mulai kendor atau tidak berfungsi, bisa diganti dengan switch cadangannya. Atau kalau teman-teman rasa bosan, bisa diganti switchnya dengan jenis lainnya. Untuk kabelnya sudah braided berbahan nilon berwarna putih yang matching dengan warna keyboardnya. Untuk panjang kabelnya 1,8 meter dan di kabel ada magnet booster yang berfungsi untuk menstabilkan aliran listrik. Dan keyboard gaming ini termasuk irit daya karena hanya membutuhkan arus 200 mA saja. Tapi sangat disayangkan untuk sebuah keyboard gaming seharga 400 ribuan, inputnya masih USB 2 dan masih belum gold plate. Rexus Legionnaire MX9 ini ada softwarenya, teman-teman bisa download melalui situs Rexus atau bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Untuk sistem operasi yang disupport adalah Windows dan Macintosh. Selain itu tidak support, tapi selama komputer ada colokan USB-nya, keyboard gaming ini bisa digunakan. Tapi minusnya jika sistem operasi yang tidak support, tidak bisa menggunakan softwarenya. Untuk softwarenya cukup sederhana, disediakan 3 profil yang bisa save settingan keyboard. Ada makro dan pengaturan RGB light. Untuk makro keyboard ini seperti men-setting makro pada umumnya, kita harus membuat makro list dan record key, dan pilih tombol mana yang ingin difungsikan sebagai makro. Selain makro, kita bisa mengubah fungsi tombol menjadi media atau menambah key assignment-nya. Jika sudah, bisa di-save settingannya, atau jika mau dikembalikan normal fungsi tombolnya, bisa di-reset. Selain itu, untuk RGB light-nya ada 16,8 juta spektrum warna dan RGB yang dihasilkan sangat ngejreng dan colorful. Untuk pengaturannya ada 14 mode, untuk mengganti mode dengan cara function plus insert atau bisa diganti melalui softwarenya. Dan berikut mode RGB light keyboard ini. Dari ke-13 mode RGB light-nya, kita bisa pilih mode warnanya. Total ada 7 pilihan warna dengan cara tekan function plus delete. Berikut mode warnanya. Atau jika ingin pilihan mode warna yang lebih lengkap, bisa custom melalui softwarenya. Untuk warna dari RGB light-nya bagus, tapi kurang akurat. Yang kata RGB dengan 16,8 juta warna, tapi khususnya untuk warna putihnya tidak seperti warna putih, melainkan seperti warna merah muda. Dan untuk pencahayaannya bisa kita naikkan lagi brightness-nya dengan cara function plus panah atas untuk meninggikan brightness-nya, atau function plus panah bawah untuk menurunkan brightness-nya. Dan untuk transisi RGB-nya smooth, pergerakannya bagus, dan untuk kecepatan transisinya masih bisa kita atur dengan cara function plus panah kanan untuk mempercepat transisi, atau function plus panah kiri untuk memperlambat transisi. Tapi kalau teman-teman nggak mau ada RGB-nya, maunya polosan, RGB light bisa dimatikan dengan cara function plus print screen. Selain itu, untuk RGB light keyboard ini memiliki fitur unik, yaitu game mode dan everbright. Untuk mengaktifkan mode everbright dengan cara function plus pause break. Dan gue pribadi gak tahu apa yang menarik dari mode ini dan apa kelebihannya karena tidak dijelaskan pada quick guide-nya. Mungkin teman-teman yang tahu apa itu mode everbright bisa komen ya. Dan ada mode game mode dengan 5 profil. Ini adalah fitur yang menarik karena dari setiap profilnya kita bisa custom RGB light sesuka kita. Untuk letak profil game mode-nya ada pada tombol function plus 1 sampai function plus 5. Atau bisa pilih dari softwarenya. Untuk fitur game mode bisa kita custom melalui software dengan cara pilih salah satu dari kelima color group, pilih warna sesuai selera, atau jika ingin ada variasi bisa gunakan basic color, pilih tombol yang ingin dinyalakan atau dimatikan RGB-nya. Dan jika sudah, save-nya tinggal apply saja.
Selain melalui software, kita bisa mengatur game mode secara manual. Yaitu caranya pilih salah satu profil untuk di custom, lalu tekan function plus home untuk memulai kustomisasi. Pilih tombol mana saja yang ingin dinyalakan dan pilih juga warnanya dengan cara tekan secara berulang. Begitu juga sebaliknya jika ingin mematikan tombol. Jika sudah, tekan kembali function plus home untuk save kustomisasi yang sudah dibuat. Memang cara manual agak ribet, jadi gue rekomendasikan agar lebih baik kustomisasi melalui softwarenya karena lebih mudah dan pilihannya lebih lengkap. Kustomisasi bisa kita lakukan untuk semua profil game mode dengan cara yang sama, tapi sayangnya untuk fitur game mode, pencahayaannya fix, tidak bisa kita custom seperti mode neon atau breed. Jika teman-teman ingin mereset profil game mode, bisa dengan cara function plus escape, tapi cara ini tidak benar-benar mereset profil game mode karena settingan utamanya ada pada softwarenya. Untuk meresetnya tinggal restore saja. Dan kalian tidak usah khawatir settingan keyboard pada software akan hilang pada saat dicabut karena keyboard gaming ini sudah built-in memory berkapasitas 64 KB. Jadinya pada saat dicabut, settingan software keyboard akan tetap tersimpan. Sekarang untuk pengalaman gue selama menggunakan keyboard gaming ini. Untuk masalah kenyamanan, keyboard gaming ini sangat nyaman digunakan mengetik ataupun gaming. Dikarenakan switch yang empuk dan posisi keyboardnya yang sangat pas, tidak ketinggian atau kependekan. Dengan respon time 1 millisecond dan polling rate hingga 1000 Hz, pada saat digunakan gaming, keyboard ini sangat responsif. Tidak ada ghosting ataupun delay sama sekali. Ditambah ukuran yang lebih kecil daripada keyboard full size, jadinya tidak memakan banyak ruang. Juga membuat pergerakan mouse lebih luas. Jadinya buat para gamer FPS atau gamer profesional bisa lebih nyaman menggunakan keyboard ini. Untuk fitur tambahannya ada tombol multimedia yang diletakkan pada tombol F1 sampai F12. Menggunakan tombol multimedianya jangan lupa tekan function plus. Di antaranya ada media player, pengaturan volume, mute, stop, previous, pause, next, dan tombol shortcut untuk membuka email, browser, my computer, dan kalkulator. Tapi dari semua tombol multimedia ini ada beberapa fungsi tombol yang agak ngaco atau aneh, yaitu untuk tombol F5, F6, dan F8. Kalau dilihat sekilas, gak ada yang aneh. Sudah terlihat bahwa fungsi tombol F5 adalah untuk stop track, F6 untuk previous track, dan F8 untuk next track. Yang anehnya itu pada saat kita menggunakan tombol multimedianya. Tombol F5 bukan untuk stop track, melainkan untuk previous track. Begitu juga F6 bukan untuk previous track, tapi untuk next track. Sedangkan F8 bukan untuk next track, tapi stop track. Jadinya untuk tombol multimedia F5, F6, dan F8, fungsinya kebalik-balik. Simple aja, kalau kita lihat gambar keyboardnya di software atau pada kemasan atau baca quick guide-nya, posisi tombol multimedianya benar, yaitu F5 untuk previous, F6 untuk next, dan F8 untuk stop. Sedangkan untuk barang fisiknya, peletakan tombol multimedianya malah ngaco. Jadi bukan dari driver komputer gua yang error, tapi memang dari layout keyboard ini yang cacat pabrik. Bukan karena gua kurang beruntung dapat unit yang cacat pabrik, tapi kalau kita lihat review keyboard ini dari channel sebelah, memang layout tombolnya begini. Untuk kesimpulannya, keyboard gaming ini sudah bagus dari segi spek, build quality, kenyamanan, dan fitur-fiturnya yang lengkap. Tapi keyboard ini masih ada beberapa kekurangan, yaitu finishingnya kurang rapi, input yang masih USB 2, RGB yang kurang akurat, dan layout tombolnya yang cacat pabrik. Mungkin masih bisa kita terima untuk kekurangannya, khususnya untuk layout tombolnya yang cacat pabrik, karena cuma tombol multimedia doang, dan tombol ini jarang dipakai. Tapi namanya cacat pabrik, jadinya sama aja kayak kita beli barang rusak. Jadinya Rexus Legionnaire MX9 ini apakah layak untuk dibeli? Gue akan jawab masih belum layak untuk dibeli, kecuali kalau dari pihak Rexus sudah memperbaiki cacat pabriknya. Baru keyboard gaming ini sangat layak untuk dibeli dan sangat gue rekomendasikan. Tapi kembali lagi kepada teman-teman, jadinya apakah Rexus Legionnaire MX9 ini layak untuk dibeli atau tidak? Teman-teman bisa komen ya. Sekian untuk review pada kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share video ini, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan gue Gio, see you again in next video.